Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania, mahasiswi dari Fakultas Keperawatan semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 2114201068. Terima kasih sudah menonton video ini. Sesuai dengan judul, saya akan sedikit menguraikan tentang struktur fungsi jaringan pada manusia. Jadi mari kita simak penjelasannya. Pertama, kita masuk ke pengertian dan struktur jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan yang akan kita bahas yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan epitelium merupakan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh bagian luar ataupun permukaan tubuh bagian dalam. Permukaan bagian luar yang memiliki epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan bagian dalam tubuh yang memiliki jaringan epitelium adalah usus, tenggorokan, paru-paru, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Berdasarkan jumlah lapisan dan bentuknya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua. Epitelium sederhana yang merupakan epitelium yang sel-selnya hanya selapis, serta epitelium berlapis yang epiteliumnya terdiri atas beberapa lapis. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya, epitelium dibedakan menjadi epitelium penutup dan epitelium kelenjar. Selanjutnya, jaringan ikat. Ciri khusus dari jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang sering disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, maka matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfatnya tinggi, matriks bersifat kaku. Bahan ini terdapat dalam sendi. Ada apa sajakah jaringan ikat? Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Lalu ada jaringan ikat padat, yang susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Sekarang kita masuk ke jaringan tulang. Jaringan tulang terbagi menjadi 4 antara lain tulang rawan, tulang sejati atau osteon, jaringan adiposa, dan jaringan otot. Tulang rawan terbagi menjadi 3, yaitu hyalin, elastin, dan fibrosa yang masing-masing sudah dijelaskan pada slide yang ada di layar. Kedua, tulang sejati atau biasa disebut dengan osteon. Selanjutnya, jaringan adiposa, jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. Dan jaringan otot juga yang terdiri dari 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Terakhir adalah jaringan saraf. Yang pertama kita akan membahas struktur dari sel saraf. Yang pertama ada badan sel berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju aron. 2. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Ketiga, sitoplasma yaitu bagian yang memiliki protein yang tinggi. Sitoplasma membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Keempat, dendrit, bagian saraf berbentuk sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Kelima, neurit atau akson. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh oleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Keenam, sel Schwann.
Sel penyokong akson yang berfungsi sebagai menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan regenerasi akson. Ketujuh, sinapsis. Bagian sel saraf sinapsis adalah ujung akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls ke neuron lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sel saraf ada apa saja? Yang pertama ada sel saraf sensorik atau aferen. Berfungsi menyampaikan rangsangan dari reseptor kepada sistem saraf pusat. Yang kedua ada sel saraf intermediat. Berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Dan yang terakhir sel saraf motorik atau eferen. Berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita saksikan yang berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi, tunggu apa lagi? Sekian uraian saya tentang struktur fungsi jaringan. Semoga dapat sangat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritik yang membangun di kolom komentar ya. Salam sehat dan terima kasih.